Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para milenial? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Trisnawati, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara Islam. Nah, podcast ini dibuat dalam rangka menyukseskan KPM tematik tahun 2021. Dalam podcast ini, aku ingin membahas tentang menjadi generasi milenial yang bijak dalam menggunakan sosial media. Bijak dalam menggunakan sosial media sudah seharusnya kita lakukan saat ini juga. Dengan hadirnya internet, media sosial sangat ini menjadi tren bagi milenial, dewasa, hingga orang tua pun banyak yang menggunakan media sosial. Dengan media sosial, banyak keuntungan yang didapatkan bagi penggunanya, tetapi tergantung juga bagi yang menggunakannya. Siapa yang tidak punya media sosial? Di zaman sekarang, media sosial merupakan hal yang sangat umum. Bahkan pada masa pandemik saat ini, media sosial menjadi fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran yang urgent bagi para peserta didik. Lazimnya orang akan merasa aneh jika saat ini masih ada generasi milenial yang tidak memiliki satu akun media sosial apapun. Fungsi media sosial berawal sebagai media bersosialisasi saja. Namun, kini telah mengalami perubahan dan bahkan mengalami disrupsi hingga bisa menjangkau aktivitas utama bagi seseorang dalam aktivitas utamanya, termasuk menjadi fasilitas dalam kegiatan pembelajaran dan dalam banyak hal lainnya. Melalui media sosial inilah generasi milenial beraktivitas sehari-hari, bersosialisasi, bertransaksi, bisa menjual dan membeli berbagai barang, mencari pekerjaan, atau memamerkan kemampuan, atau menjadi sarana menyalurkan hobinya dalam berbagai bidang. Pembahasan di media sosial pun tidak lagi tentang hal-hal yang remeh, tapi bisa menyangkut tentang apapun, yang tidak jarang pula menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Semakin banyak yang dibahas, semakin banyak orang, tentu semakin besar pula kemungkinan masalah yang bisa ditimbulkan. Lalu, apakah media sosial penuh dengan masalah? Adanya masalah ataupun tidak tergantung bagaimana setiap orang menggunakannya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kamu mulai belajar cara menggunakan media sosial secara bijak agar terhindar dari drama atau konflik yang melelahkan. Nah, bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak? Berikut tipsnya. Yang pertama, tidak mudah membagikan informasi pribadi. Di era yang serba mudah ini, orang-orang bisa mendapatkan informasi mengenai seseorang dengan cepat. Sebenarnya tidak masalah jika informasi tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Namun, dengan banyaknya kasus kriminal saat ini, kamu perlu berhati-hati, apalagi jika membagikannya di media sosial. Yang melihat tidak hanya satu atau dua orang, tapi bisa ribuan hingga jutaan. Kamu tidak pernah tahu informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi mengenai kehidupan pribadi, seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Minimalkan kemungkinan kejahatan yang terjadi dengan membatasi informasi pribadi yang kamu bagi. Yang kedua, selektif memilih orang untuk berinteraksi. Bagi anak milenial, punya banyak pengikut mungkin sesuatu yang membanggakan. Tapi, memiliki banyak teman di media sosial tidak selalu bermanfaat. Akan lebih baik kamu mulai menyaring teman di media sosial
dan pastikan kamu berteman dengan orang yang kenal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi pribadi yang tersebar secara luas demi menghindari kejahatan atau tindakan yang merugikan. Yang ketiga, hindari akun-akun negatif. Saat ini, apakah kamu merasa terlalu banyak informasi yang dibagikan di media sosial? Terlebih lagi, tidak semua informasi tersebut baik dan berguna. Tidak jarang berbagai informasi negatif bertebaran di dunia maya, sehingga meresahkan dirimu sendiri. Bagaimana tidak, kamu terpapar oleh banyak konten-konten negatif dengan kalimat yang sara kebencian dan provokatif. Nah, jika kamu menemukan akun atau postingan seperti itu, lebih baik hindari dan jangan berlama-lama membacanya. Jika perlu, laporkan dan blokir. Jangan ikut terjebak dengan berkomentar. Kamu hanya akan membuat waktu dan tenagamu terbuang percuma. Yang keempat, periksa dengan cermat sumber informasi yang akan kamu bagikan. Media sosial tidak akan lengkap tanpa adanya gambar atau video yang dibagikan. Namun, dengan banyaknya berita palsu yang berkeliaran, lebih baik pastikan kebenaran berita sebelum kamu unggah. Tidak hanya untuk berita sehari-hari, pastikan kamu juga menahan diri untuk tidak mengomentari kehidupan orang lain. Jangan bagikan konten atau berkomentar yang akan membuatmu terjebak dalam masalah, seperti mengomentari bentuk tubuh orang lain secara negatif atau body shaming, meski hanya untuk bahan bercandaan. Sekalipun terlihat sederhana, melakukan body shaming kini sudah diatur dalam perundang-undangan. Dikutip dari Detik.com, body shaming sendiri bisa berupa hinaan atau ejekan dalam bentuk wajah, warna kulit, postur seseorang. Diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3. Yang kelima, gunakan untuk pengembangan diri. Di antara banyaknya kemungkinan negatif, media sosial juga menawarkan hal positif. Salah satunya sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan diri. Gunakan media sosial untuk bergabung dalam komunitas, mencari informasi workshop, dan menjadi tempat berdiskusi mengenai hal-hal yang kamu sukai. Jadikan media sosial sebagai media untuk bertemu dan belajar dari orang-orang hebat. Yang keenam, jadikan sarana personal branding. Saat ini, media sosial juga menjadi salah satu faktor penentu seseorang untuk bisa diterima bekerja atau tidak. Mendengar hal ini, kamu pasti tidak mau sembarang posting, bukan? Agar postinganmu lebih terarah, kamu bisa membangun personal branding dengan memanfaatkan canggihnya media sosial saat ini. Dengan personal branding yang baik, tidak hanya mendapat nilai positif dari pencari karyawan, tapi juga membuka peluang untuk sumber penghasilan lain. Kamu mungkin bisa terkenal dan memanfaatkan kesadaran publik terhadap dirimu untuk mengenalkan karya atau produk yang kamu usahakan. Bisa juga kamu menjadi endorsement atau influencer. Kesempatan berkarir dan berkarya akan terbuka lebih besar. Nah, itu tadi tips untuk para milenial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.